Iya pemirsa, untuk Anda penyuka dan penggemar berat buah durian, udah pernah hunting durian kemana aja kalau di seputaran kota atau Kabupaten Pekalongan Batang? Lokasi sentra buah durian pasti udah jadi langganan deh. Kayak Lolong, Karanganyar, terus Talun, Kecamatan Doro dan lain-lain gitu kan. Nah khusus di Kecamatan Doro, tepatnya di daerah Lemah Abang, itu ada satu tempat yang wajib banget kita samperin. Terutama para pecinta durian. Namanya Mutiara Durian. Just leave me be. Awal mula saya memulai bisnis durian itu sebenarnya ini kata orang itu ya saya melanjutkan, lebih tepatnya itu ya orang tua bisnis di durian dengan metode yang tradisional. Kalau orang daerah Doro Lemah Abang, khususnya daerah Lemah Abang itu kalau bisnis durian ya kita beli dari pohon, jual ke pasar. Nah metode-metode seperti itu kan sudah menurut pemikiran saya udah ketinggalan. Kita sepertinya ya bisa untung cuman kan sedikit. Nah dimulai dari situ saya berpikir bagaimana caranya agar pembeli itu datang ke tempat kita, jangan kita yang selalu mendatangi pembeli. Jadi dari situlah saya mulai berpikir bagaimana caranya kok pembeli-pembeli bisa mau datang ke tempat saya itu atau ke Desa Lemah Abang khususnya tempat saya itu bagaimana. Nah dari situ saya berpikir, mulailah saya buka pesan-pesan lewat via HP, perkenalan lewat Facebook, promosi lewat Facebook, HP, kalau sekarang itu sudah ada Instagram dan sebagainya. Dan itu dimulai dari tahun 2013, awal mula saya terjun di dunia durian. Ya dimulai itu dari tahun 2013 setelah saya lulus kuliah. Sebenarnya itu diawali ya dari sekarang peluang usaha ya Mbak ya. Dari saya tuh sebenarnya sarjana pendidikan. Saya dulu pernah mengajar di sekolah SD dan juga di SMP. Tapi dikarenakan peluangnya menurut saya pribadi sih peluangnya sangat sempit. Akhirnya saya, kata orang bilang, banting setir lah. Mulailah belajar mengenal durian, mengenal bagaimana bisa menjual durian ini dengan yang lebih metode yang baru. Nah, dari situlah saya belajar dan terus belajar. Ya kalau masalah kesulitan atau tantangan lah istilahnya ya banyak Mbak. Dari mulai dulu orang jualnya ke pasar atau ke kota dengan supaya mereka mau datang ke sini itu ya perlu tuh banyak pengenalan dan ya namanya orang pasti adalah kendala-kendala yang dihadapi. Ya mulai dari dulu daerah sini kan dikatakan daerah yang terpencil, daerah yang sangat ya jarang dikenal lah. Sebagian besar warga Pekalongan dan sekitarnya itu kan nggak mengenal namanya Lemah Abang, itu dikenalnya itu daerah yang sangat jauh. Jarang datangi orang. Tapi alhamdulillah kalau sekarang musim durian di Desa Lemah Abang itu bisa sampai macet karena banyak orang kuliner durian ke Desa Lemah Abang. Ya ada yang datang ke tempat saya di Mutiara Durian, ada yang di tempatnya orang-orang petani-petani langsung. Ya seperti itu kurang lebihnya Mbak. Ya itu kalau untuk mengenal tahu buah durian itu saya sejak kecil sih, karena orang tua kan sejak saya masih kecil itu udah dagang durian. Jadi saya kan sedikit-sedikit sudah mulai mau belajar. Jadi ya mulai dari yang istilahnya yang matang seperti apa, yang mentah seperti apa, dan bagaimana proses perawatannya dari istilahnya mulai dia pemupukan, keluar calon bunga sampai dia dirawat buah dari kecil sampai dia besar dan matang itu kan prosesnya panjang. Nah itu dari ya belajar pelan-pelan Mbak, namanya belajar pasti menemui banyak rintangan ya, kalau kita semangat
Kalau kita nggak pantang menyerah, ya insya Allah pasti ada jalan. Secara tempatnya nyaman banget, luas, pelayanannya mantap. Dan yang jelas spot tersebut terkenal kemana-mana, Gegara menjadi salah satu pionir konsep baru dalam berbisnis durian. Selain varian buah duriannya juga dong yang banyak dan juga terkenal, enak banget. Nah beruntung hari ini kita tim peluang bisa bertemu langsung dengan ownernya, Mas Soleh Widodo yang ternyata masih muda. Pengen belajar banyak dong pasti sama beliau. Gimana sih Pak cara mengelola bisnis hingga bisa sukses kayak gini? Terus konsep baru apa coba yang ditawarin yang kemudian terbukti berhasil dan banyak di copy paste pedagang lainnya? Terus suka duka dan tantangan apa aja yang selama ini dihadapi? Yuk bersama saya Yaya Ahmad, kita tanya-tanya beliau selengkapnya di Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Kalau di tempat saya sih bukannya sepanjang tahun nih Mbak ya, kami jualnya itu satu musim. Satu musim itu kurang lebih 8-9 bulan saya buka untuk jual durian. Itu biasanya dimulai dari bulan Juli nanti sampai bulan Maret. Kalau berarti nanti April, Mei, Juni 3 bulan itu biasanya off, nggak ada durian. Iya. Lah untuk durian-durian kita dapat dari daerah sekitar saya ini, dari Desa Lemah Abang, dan juga ada dari, istilahnya saya bisa dikatakan 4 kecamatan lah. Dari mulai kecamatan Talun, kecamatan Doro, Karanganyar sampai Kajen. Jadi yang nyuplai tempat saya itu dari 3 kecamatan. Saya cari durian-durian terbaik yang layak untuk dijual dan dikonsumsi oleh pengunjung. Iya, saya juga menanam sendiri. Istilahnya dari kebun sendirilah, orang sini bilang kan ada yang kebun saya sewa saya tanami, itu ada yang dari kebun yang dari orang tua, terus ada juga yang sedikit-sedikit sudah bisa membeli untuk saya tanami Mbak. Ya saya bilang modalnya nekat Mbak. Saya modal nekat, karena ya dari dulu itu saya ambil 1-2 Mbak. Saya ambil jual punya orang tua 1-2. Setelah itu punya rekan, teman yang saya bisa diajak, saya jualin dulu. Bukannya saya nggak modal uang, saya ambil, saya jual. Setelah itu jadi uang, saya storin ke yang punya barang. Jadi istilahnya saya nebeng jual. Ya awal mulanya seperti itu. Ya dari situ saya mulai ada istilahnya melihat peluang di situ, kok lumayan, satu durian bisa untung 10.000, 5.000, 10.000. Nah itu saya lihat kok kalau saya bisa jualnya, pertama saya jual 5-10 kan lumayan, satu kali ngantar istilahnya 10 durian dapat untung 100.000 sekali jalan. Nah setelah itu saya ini kalau dikembangin lumayan, misalnya satu hari bisa habis 50, jadi saya udah dapat 500.000. Kalau 100 berarti kan tinggal dikalikan. Itu kalau nggak ada yang rusak. Tapi ya namanya sebuah usaha pasti durian, apalagi durian ya Mbak ya, kadang bentuknya bagus seperti ini, bulat bagus, pas dibuka durian itu rasanya kadang tawar, atau kadang pembeli ya namanya orang ya nggak sesuai dengan selera hati mereka nggak mau, padahal durian itu manis. Ya itulah, seperti itulah namanya rintangan sebuah perjalanan. Ya seperti awal saya mulai bisnis ini tuh ya dimulai dari saya mau bekerja, melihat prihatin lah dengan daerah saya ini, kok durian kok kenapa harus dijual ke pasar, kenapa kok harus di pasar, di pasar semua pedagang harus membawa, istilahnya petani harus membawa duriannya ke pasar. Nah dari situ saya muncul ide, kenapa enggak pedagangnya, si pembeli aja, pedagang atau pembeli yang datang ke tempatnya para petani. Nah dari situ saya mulai berpikir, mungkin kalau saya buka di rumah, saya undang mereka datang ke rumah, itu akan lebih efisien tenaganya. Secara kan kalau bawa ke pasar ada ongkos untuk
mobil, dan tenaga orangnya itu kan lebih memakan istilahnya transportasi dan tenaga orang. Nah dari situ saya berpikir, oh diundang aja mereka datang ke rumah, biar nanti, dan juga kalau semisal dipilih di rumah kan orang yang mau beli itu bisa memilih sesuka hati, jadi nggak beli borongan. Kalau dulu kan ada banyak jebakan, kalau beli durian itu kadang-kadang orang mikirnya durian, kalau beli durian takut kejebak, duriannya itu nggak enak atau apa. Tapi dengan mereka pilih satu persatu di rumah kan lebih enak. Itu mulai dari situ, dan juga saya termotivasi juga. Di tempat-tempat lain itu durian itu kan di Medan, durian mereka itu jual, kenapa pembeli pada datang ke Medan berlomba-lomba, padahal durian di daerah saya di Doro, Lemah Abang itu nggak kalah sama durian Medan. Nah dari situ saya, ini bagaimana saya supaya durian Lemah Abang itu ekspor keluar dan dicari orang. Soalnya saya pernah dapat motivasi dari orang pedagang di Jakarta, durian itu kalau bagus walaupun di lubang semut pun pasti dicari. Nah dari situ saya termotivasi, saya harus bisa seperti mereka. Mulailah saya di rumah, mulai iklan-iklan di Facebook, berawal dari Facebook, namanya dulu BBM, lewat BBM, lah sekarang WhatsApp dan sebagainya. Dari situlah Instagram, saya mulai gencar promosi di situ. Ya alhamdulillah dengan adanya media-media seperti itu sangat-sangat membantu promosi saya sampai dikenal. Alhamdulillah sekarang sudah dapat banyak relasi dan juga pelanggan-pelanggan dari luar daerah Pekalongan. Bukan hanya Pekalongan, mungkin Batang, Semarang, sampai yang dari Cirebon, Jakarta, Bandung, alhamdulillah sudah pernah datang ke sini. Dan saya juga pernah datangin sama Bapak Gubernur Jawa Barat. Adiknya Bapak Ridwan Kamil, alhamdulillah pernah mampir ke tempat saya. Dan kalau untuk lokalnya Ibu Bupati dan Pak Asraf untuk kabupaten, alhamdulillah kalau setiap musim entah 1 kali 2 kali pasti datang mampir. Ia bermula dari keresahannya melihat metode tradisional yang masih diterapkan oleh orang tuanya dalam berdagang durian. Mas Soleh, pemuda asli Lemah Abang Doro ini berniat untuk mengenalkan satu cara baru yang dinilai efektif banget dalam memajukan usaha durian. Metode sederhana namun menjanjikan. Pembeli diajak langsung untuk datang ke lokasi tempat ia menjual durian. Jadi mereka tinggal pilih aja jenis durian yang ditawarkan yang emang jumlahnya sangat bervariasi. Atau pembeli juga bisa langsung milih dari pohon, tinggal tunjuk dan nikmati. Satu cara yang ternyata cukup mengundang sensasi tersendiri bagi customer ya. Dan boom, ia berhasil. Usaha durian yang ia lanjutkan dari orang tua sejak 2013, yang kemudian ia beri nama Mutiara Durian, langsung kebanjiran pembeli. Iya wis. Ya konsep seperti itu dulu dipandang sebelah mata. Apa mungkin orang mau datang ke sini? Tempatnya jauh, jalannya dulu kan jelek Mbak ya. Jalannya nggak semulus seperti ini, walaupun sekarang belum begitu bagus, tapi alhamdulillah sudah mulus. Itu kan ada yang pesimis, takutnya nggak laku atau apalah, atau apa, orang namanya orang kan pasti ada pepikir yang ya takutlah mereka. Tapi saya optimis, yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi saya selalu berpikir positif terus, positive thinking, biar saya nggak istilahnya kendor lah dalam semangat. Jadi saya selalu semangat dan motivasi diri lah. Walaupun di awal-awal saya bisnis ini sering mendapatkan rugi. Bahkan rugi itu pernah saya dapetin dari teman atau rekan bisnis teman, itu malah menjerumuskan saya. Saya diberi barang, disuruh jual, saya dikirimi barang itu nggak bisa kejual. Dari 300 buah yang bisa dijual hanya 50, dan itu harga dari nominal harga per butirnya itu 40.000. Saya harus bayar cash, sedangkan saya kan barangnya nggak kejual, otomatis saya rugi. Ya dari situ itu saya mulai belajar bahwasanya
kalau sebuah bisnis itu ya mungkin saudara-saudara, teman-teman, tapi kalau dalam bisnis itu kita harus nggak ada pandang saudara atau teman, kita harus profesional. Soalnya kadang-kadang orang terdekat kita itu malah jadi musuh besar kita. Jadi kita harus berpikirnya, pokoknya kalau bisnis ya kita profesional, jangan pandang dari orang tua atau siapa, ya kita pandangnya harus sama. Karena sebuah keberhasilan itu memang didukung dari keluarga, tetap atau teman atau siapa. Tapi kalau dalam bisnis kita jual beli ya harus profesional. Bisnis adalah bisnis. Iya, benar. Durian sendiri merupakan komoditas buah tropika yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan. Buah durian dengan aroma dan rasanya yang khas menjadikan tanaman ini populer banget di kalangan masyarakat. Dan Soleh beranggapan ya bahwa peluang pasar yang besar ini belum tergarap dengan optimal. Karena sebagian besar tanaman durian yang ada merupakan tanaman yang tumbuh dengan minim pemeliharaan. Kebun durian yang sudah menerapkan pola tanaman yang baik dengan varietas yang terpilih sudah menunjukkan hasil dan nilai yang tinggi. Dan Soleh meyakini hal tersebut sehingga ia terus berupaya agar kebun durian luas yang ada di belakang tempat usahanya itu mampu menghasilkan buah durian yang berkualitas. Untuk itu ia nggak segan turun langsung ke kebun, melakukan pengawasan, melakukan kontrol secara langsung. Berawal dari saya itu kan mencari sebuah nama buat tempat saya. Ya nama dulu awalnya itu namanya Kedai Durian Mutiara. Nah mutiara itu kan saya melihat nama mutiara itu kan sebuah benda yang sangat berharga. Lah saya ibaratkan durian itu ibarat mutiara. Jadi biar durian itu kan sangat berharga sebenarnya. Tapi kan tergantung cara kita memperlakukannya. Kalau diperlakukan dengan baik bisa seperti mutiara, tapi kalau tidak diperlakukan dengan baik ya dia akan jadi menusuk kita seperti kita lihat aja duri dalam buah durian itu berduri. Tapi kan di dalam duri itu ada sebuah mutiara atau kalau dimakan kan enak. Jadi kan saya ibaratkan itu seperti mutiara. Itu filosofinya. Iya. Dan kini pemirsa, Mutiara Durian mampu menjual 1000-an buah durian setiap minggunya. Bahkan hingga berkali-kali lipat jika di hari libur atau akhir pekan. Harganya pun bervariatif dari sekitar puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Masih berlokasi di Jalan Raya Dororejo, Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Mutiara Durian hadir setiap hari. Dan tempat yang ia sulap menjadi semacam pusat durian plus kafe tersebut bukan sekedar didatangi pelancong atau pembeli biasa aja, melainkan udah banyak juga loh para artis dan banyak pejabat pemerintahan yang ngeborong durian di sana. Ya, selamat datang. Sekarang kita ada di kebun durian. Ini kebun durian di daerah Lemah Abang. Ini di kebun tempat saya ini. Di kebun termasuk di belakang rumah saya ini, dan bisa dilihat tuh di pohon sudah ada yang buah dan siap matang. Ini tinggal tunggu aja 1, 2, 3 hari sampai 1 minggu mungkin sudah ada yang lepas. Ini produksi satu pohon ini kisaran sampai 200 butiran ya. Dan di sini saya nanam ada jenis lokal, jenis bawor, musangking, duri hitam, dan saya juga menanam alpukat. Nah, untuk yang sudah berbuah ini ada yang jenis lokal. Kalau yang jenis bawor ada yang saya TW atau saya sambung di atas. Ya, biasanya kalau panen durian itu dimulai dari durian lokal dulu. Jadi kalau karena durian lokal itu dari mulai dia keluar bunga sampai dia matang itu prosesnya kurang lebih 4 sampai 4,5 bulan. Nah, kalau untuk yang jenis musangking duri hitam itu juga hampir sama 4 sampai 5 bulan.
Tapi kalau beda lagi dengan yang jenis bawor ya Mbak, kalau jenis bawor itu antara 5 bulan sampai 6 bulan. Dan ada yang lebih lama lagi, itu namanya durian montong. Kalau durian montong itu cepet-cepetnya 6 bulan. Dari mulai dia keluar bunga, calon bunga, sampai nanti dia bisa mateng dengan sempurna, mateng yang bagus, itu kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun. Iya. Kalau yang mateng sebelum 6 bulan, berarti kalau jenis montong itu dia prematur, bisa nanti rasanya tawar atau mangkel, nggak bisa mateng seperti itu. Ya, kalau di daerah Pekalongan, khususnya Kabupaten Pekalongan itu biasanya panen rayanya itu antara bulan 12 sampai bulan 1. Itu panen raya. Kalau untuk sekarang itu nama orang sini bilang namanya teranjalan atau musim awal. Itu ya buah biasanya belum begitu banyak. Tapi ya sudah mulai bisa dikatakan musim, tapi musim awal. Ini kan sudah lagi ya panen raya. Iya. Kalau tempat saya membuka untuk saya buka di istilahnya saya makan di tempat, dan saya ada juga dari pedagang-pedagang yang mau istilahnya kita join atau franchise kerjasama, mereka mau ambil dan dijual, mau di daerah Pekalongan, di luar Pekalongan, saya sudah biasa melakukan hal seperti itu. Jadi mereka kulaan di tempat saya, nanti mereka pedagang-pedagang itu dijual, ada yang di kota Pekalongan, ada yang dari Pemalang, Semarang, Surabaya, sampai Jakarta. Biasanya seperti itu sistemnya, itu mereka pulang ke sini, nanti diambil di tempat, bawa. Saya ada juga olahan durian, itu olahan untuk bahan untuk atau bisa dikatakan durpas, durian kupas, dan juga ada daging durian. Ya, kalau daging durian itu bisa untuk nanti bahan untuk buat selai makanan, es durian, dan juga untuk selai roti. Ya otomatis ya Mbak ya, karena tempat saya itu dikenalnya itu makan durian di tempat, yang paling digemari orang ya itu namanya duriannya, buah durian segar. Kalau buah durpas dan daging durian itu mereka ya ada lah yang suka, tapi kan paling digemari ya durian freshnya, karena kami durian langsung dari pohon, jadi masih benar-benar fresh. Jadi ada cita rasa yang lain lah, yang mungkin jarang ditemuin di tempat lain, karena kita duriannya durian fresh. Jadi belum sampai nginep sampai 1 minggu atau berapa ya, langsung petik, bawa ke lapak saya, nanti pembeli bisa milih sendiri di situ, bisa request, katakanlah beli yang Mas minta yang dagingnya warna kuning, putih, dan sebagainya. Insya Allah kami menyediakannya. Kalau untuk berjualan Mbak ya, bukan hanya di durian mungkin ya. Satu, saya tuh mengutamakan satu kenyamanan. Jadi buat pelanggan atau pelanggan kita itu supaya nyaman berada di tempat kita. Ya, jadi mereka kalau mereka nyaman, otomatis mereka akan datang dan lagi. Dan tidak kalah pula, apa yang kita jual itu harus barang yang benar-benar istilahnya memanjakan lidah mereka. Kalau misal durian ya harus durian yang benar-benar enak. Kalau dimakan itu istilahnya biar mereka itu ketagihan. Nah, itu contoh pohon durian yang sudah berbuah. Nah, itu bisa dilihat di atas. Nah, berbicara mengenai perjalanan kesuksesan Mutiara Durian, ada beberapa tips nih yang dibagiin Mas Soleh. Antara lain kayak kita itu harus benar-benar serius ya ketika kita ingin memperdalam ilmu mengenai produk yang akan kita jual. Kayak Mas Soleh nih yang benar-benar mau belajar tentang durian dan seluk-beluknya. Jadi gak heran dong buah durian yang mereka sajikan selalu enak. Terus juga jangan lupa servis yang memuaskan untuk pelanggan. Ada 2 daya tarik yang dimiliki oleh Mutiara Durian. Yang pertama, pelanggan diberi jaminan kepuasan. Ini kalau beli buah duriannya nggak sesuai ekspektasi, mereka bisa nuker atau tinggal tambah harga jika pengen mencoba yang lebih mahal. Dan jangan lupa, jaringan yang kuat menjadi kunci sukses. Servis yang diberikan tentu nggak bakal terwujud dong kalau jaringan suppliernya kurang kuat. Pasalnya buah durian itu kan nggak bisa dipanen setiap hari.
Kemudian ada masa tertentu kan buat berbuah. Nah disinilah kekuatan yang dimiliki Mutiara Durian. Walaupun lagi nggak musim, gerai mereka tetap bisa menjual buah durian. Dan ternyata rahasianya adalah Mas Soleh mempunyai relasi yang banyak dengan petani durian dari berbagai daerah. Could be your treasure. Moonlit avenues. We can rendezvous. Kiss the Ya kalau servis kita selalu bikin mereka itu supaya itu tadi nyaman. Terus jangan membuat sekalipun membuat pelanggan kita kecewa. Kalau mereka beli di tempat saya ada rasa durian kok tawar atau mangkel, saya 100% saya ganti. Jadi saya nggak mau istilahnya merugikan pembeli. Ya, jadi seperti itu. Dan di tempat saya juga menyediakan beberapa makanan-makanan tambahan. Semisal ada rombongan, satu rombongan tuh berapa? 4-5 orang. Ada yang nggak suka durian, saya di sini juga menyediakan ada kopi, teh, minuman-minuman hangat, es, dan juga ada tempe mendoan dan mie goreng, mie rebus. Jadi ya di luar Dian istilahnya itu untuk ya barangkali ada satu rombongan yang nggak suka sama durian, saya menyediakan juga makanan-makanan ringan lah. Ya kalau saya pengembangan usaha, namanya orang hidup Mbak ya, pasti punya target. Saya ya ingin berkembang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya rencana kedepannya nanti tempat ini saya mau buat agro Mbak. Jadi nantinya ya insya Allah kalau nggak hanya di durian, mungkin nanti saya juga akan ke alpukat, ke buah-buah yang lain yang sekiranya cocok dengan daerah saya. Agro ya, agro. Jadi mungkin bisa nanti, kalau untuk sekarang kan mereka kan nggak bisa petik langsung, tapi saya ada keinginan itu biar mereka itu bisa metik sendiri di pohon. Jadi biar apa ya, ada edukasinya lah ke pembeli. Jadi mereka juga sambil bersantai berwisata di kebun, nih ya, wisata keluarga. Ya kalau untuk hal seperti itu doakan saja semoga bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Kalau promosi itu ya setiap hari saya harus selalu promosi Mbak. Kalau tanpa promosi otomatis kita akan ketinggalan. Karena apa ya, sebuah promosi itu kan ibarat kita selalu mengenalkan. Misal kita ada produk baru, kita perkenalkan lagi. Kita ada apa, kita harus selalu update lah dengan barang-barang yang ada di tempat kita. Kita semisal di pakaian itu kan harus ada model-modelnya Mbak ya. Kalau durian kan jenis-jenisnya. Nah di itu saya juga harus mengenalkan ke orang-orang jenis-jenis durian. Stok apa aja sih di Mutiara Durian. Kan biar update, mereka biar tahu. Jadi biar nanti kalau ada durian yang disukai sama orang, dia datang karena tahu durian yang dia suka ada di stok tempat kami. Ya untuk pesan dari saya, kalau untuk memulai sebuah usaha itu jangan takut istilahnya gagal, karena sebuah kegagalan itu adalah istilahnya keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan istilahnya kalau kita mau berusaha, tidak usah nunggu modal atau apa. Modalnya itu cukup dengan tekad, keyakinan. Karena dari tekad, keyakinan dan tidak gampang menyerah, ya insya Allah sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan tidak lupa, kalau kita mau apapun kita harus selalu berusaha, pantang menyerah. Sebuah usaha yang dilakukan berulang-ulang, ya insya Allah pasti hasilnya akan bagus. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Dan tips yang terakhir adalah inovasi bisnis. Mutiara Durian gak sekedar jualan buah durian aja ya pemirsa, sebagaimana yang dilakukan di awal merintis usaha dulu. Inovasi selalu dilakukan, mulai dari pilihan produk durian yang terdiri dari rasa manis, legit, dan pahit. Kemudian menyediakan packing khusus ya agar buah tersebut bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Dan mereka juga menjual olahan durian seperti pancake misalnya. Komplit banget inovasinya. Itu tips ya yang bisa kita tiru supaya kita bisa sukses juga seperti Mas Soleh. Jadi gimana? Udah siap berbisnis durian juga seperti Mas Soleh? Siap-siap sukses ya. Baik pemirsa, demikian peluang. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.